mengungkapkan rasa suka dan tidak suka. Nah, apa kegunaan dari materi ini? Ini kasih contoh. Seandainya nih, Pipi suka buah apa nak? Jeruk, Miss. Buah yang nggak Pipi suka apa? Apel, Miss. Nah, kalau misalnya Pipi nggak bilang nih bahwa dia sukanya jeruk dan dia nggak suka apel, Miss nggak bakalan tahu. Misalnya Miss bawa buah-buahan nih ke dalam kelas, terus Miss di buah-buahan itu ada buah apel, ada jeruk, ada mangga, pisang dan lain-lain. Terus Miss kasih kalian secara random tanpa Miss tahu apa yang kalian suka dan apa yang kalian nggak suka. Nah, tiba-tiba Pipi bilang tuh, Miss, I like orange, I don't like apple. Nah, tanpa Pipi bilang kayak gitu, Miss gak bakal tahu. Tapi setelah Pipi bilang gitu, Miss bisa tukar nih yang tadi awalnya Miss kasih apel, jadi Miss tukar jadi jeruk karena Pipi udah tahu. Nah, itulah kegunaan dari ungkapan rasa suka dan tidak suka. Oke, sampai di sini paham? Miss. Oke, bisa kita masuk ke materi kita? Sampai. Oke, let's learn together. Miss bakalan bikin kalimat. Bagaimana sih Miss kita bikin kalimat suka dan tidak suka tuh Miss? Gimana cara kita ngomongnya? Nah, ini Miss kasih rumusnya. Oke, ini adalah rumus bagaimana cara kita mengungkapkan ekspresi suka dan tidak suka. Nah, untuk subjek I, you, we, they, kita di sini pakai like, dislike, don't like. Nah, sedangkan he, she, it, kita menambahkan huruf s di belakangnya, seperti likes, dislikes, dan doesn't like. Nah, untuk I, you, we, they pakai don't, untuk he, she, it itu pakai doesn't. Terus kita tambahkan dengan noun atau protein. Nah, kata benda atau kata kerja yang berakhiran dengan it. Contohnya di sini, I like tea. Misalnya saya suka teh. Nah, I di sini kita pakai like ya. Nah, he like cheese. Berarti dia suka keju. Dengan kita tambahkan huruf s di belakangnya. Oke, sampai di sini paham? Miss. Nah, bagaimana untuk bikin apa Miss? Mereka Miss. Nah, bisa kita lihat di sini lagi rumusnya. Kembali kita ingat lagi bahwa D kita gunakan like, dislike, dan like. Misalnya mereka tidak suka berenang. Jadi kita bikin mereka tidak suka berenang. Terus untuk it, di sini kita umpamakan sebagai kucing ya. Misalnya it dia tidak suka coklat. It di sini adalah hewan ya. Nah, seperti ini contoh untuk kalimat negatif dan positif. Oke, untuk selanjutnya kita masuk kepada kalimat tanya. Bagaimana nih Miss kalau kita nanya kamu suka ini enggak? Dia suka ini enggak? Kamu tidak suka itu ya? Dia suka itu ya? Gimana? Nah, seperti ini ya. Bikin kalimat tanya Miss, kalau kita pengen nanya nih, kamu suka ini enggak, kamu suka itu enggak. Nah, bagaimana kita dengan menambahkan kalimat do di awal kalimat. Seperti misalnya contohnya, do you like swimming? Nah, kalau mereka bilang suka, jawabannya juga dengan do. Yes, I do, atau no, I don't. Terus untuk subjek si, he, it itu pakai does. Nah,
Bagaimana Miss? Ini contohnya. Does she like swimming? Terus kalau dia jawab ya, yes, she does. No, she doesn't. Oke. Intinya yang menggunakan do itu subjek I, you, we, they. Sedangkan yang pakai does itu she, he, it. Oke, paham? Paham, Miss. Nah, terakhir nih, bagaimana Miss? Kita mau ngomong nih Miss, saya suka apel daripada jeruk misalnya, kayak prefer ya. Nah, lebih suka A daripada B. Gimana Miss? Nah, ini contohnya ya. Bagaimana Miss bikin bahwa kita lebih suka A daripada B? Nih, untuk subjek I, you, we, they kita menggunakan kata prefer. Sedangkan she, he, it itu kita tambah s di belakangnya, jadi prefers. Bahasa Inggris lebih ke itu kan prefer kan. Nah, prefer ke ini ya, prefer ke itu. Nah, untuk prefer itu nggak bisa salah-salah. Jadi untuk saya prefer, untuk dia prefers. Contohnya, he prefers reading to reading. Artinya dia lebih suka menulis daripada membaca. Sampai di sini paham? Apa ada yang perlu ditanyakan? Miss, jadi kalau dia pakai S itu IUWD itu nggak pakai S belakangnya, Miss. Nah, tepat sekali. Subjek yang menggunakan S di belakangnya hanya she, he, it. Seperti likes, dislike, terus does, terus prefers. Nah, itu cuma subjek he, she, it, she, it, atau dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan, dan itu untuk benda ataupun hewan. Oke, sampai di sini paham kan? Paham, Miss. Miss ada gambar nih, coba lihat ke gambar yang Miss punya. Kelihatan kan? Kelihatan, Miss. Nah, Miss mau nanya, Siti nampak ini Nampak, Miss. apa coba? Coklat, Miss. Nah, Siti suka nggak coklat? Suka, Miss. Bagaimana cara Siti bikin kalimat bahwa Siti suka coklat? Nggak tahu, Miss. Coba dulu kita lihat tadi. Kalau I berarti like. Oke, coba gimana? I like. Like coklat. Nah, sip mantap. Pipi di sini lihat apa? Kopi. Durian. Durian. Oke. Pipi suka? Tidak. Bagaimana cara Pipi bikin kalimat tidak suka durian? I don't like durian. Nah, mantap. Pipi lebih suka kopi daripada coklat atau lebih suka coklat daripada kopi? Suka coklat, Miss. Bagaimana Pipi bikin kalimat lebih suka coklat daripada kopi? I prefer coklat to coffee. Yes, mantap. Oke, sampai sini pintar semua kok. Nah, kayaknya nih rasa cukup di pelajaran hari ini. Sampai di sini udah ngerti semua ya. Sebenarnya ini mudah loh, menunjukkan bagaimana ekspresi suka dan tak suka. Nah, untuk tugas kalian di rumah, Miss mau kalian mewawancara anggota keluarga kalian, ayah, ibu, kakak, adik, terserah. Itu nanti kalian wawancarai apa yang mereka suka, apa yang tidak mereka suka. Terus nanti kalian bikin video, kalian kirim ke grup WA kita. Kan kita ada WA grup kan? Nah, di sana ya. Miss tunggu paling lambat sore nanti, oke? Oke, Miss. Okay, guys, we close our lesson here. See you next time, and good health and spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.